Makanya Pak Jokowi itu ayat-ayatnya mengerikan semua. Pak Jokowi, Pak Presiden, apakah Pak Presiden tidak membaca itu? Atau Pak Presiden pura-pura nggak dengar ya? Pura-pura nggak tahu tuntutan saya kepada Menteri Agama agar dihapuskan itu? Ya minimal jangan dipakai lah. Kenapa Bapak Presiden pura-pura nggak tahu banyak sekali orang-orang yang dianggap penista agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, Abraham bin Moses masih berkoar-koar. Saat ini sedang curhat kepada Presiden tentang permintaan penghapusan 300 ayat kepada Menteri Agama yang tidak ada tanggapan dan tidak ada respon, karena permintaan tersebut permintaan yang memang sangat halu. Dalam impian Abraham bin Moses saja, bahkan ketika Abraham bin Moses meminta kepada Roh Kudus untuk memenuhi permintaannya tersebut, sungguh-sungguh tidak akan bisa. Dan sekarang Abraham bin Moses sedang curhat kepada Presiden. Tetapi di balik itu semua, ketika Abraham bin Moses sering sekali mengolok-olok ayat Al-Quran, menghina dan menistakan Al-Quran dan menistakan agama Islam, justru apa yang terjadi dengan Al-Quran yang penuh dengan mukjizat, karena banyak sekali dari para ilmuwan yang melalui penelitiannya akhirnya membuktikan riset dan penemuannya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, yang sehingga membuat para ilmuwan tersebut akhirnya masuk Islam. Oke sahabat, kita dengar dulu curhatan dari Abraham bin Moses kepada Presiden, lalu nanti kita akan tampilkan berita ataupun siapa saja para ilmuwan yang masuk Islam karena melakukan penelitian dan hasil penelitian adalah sesuai dengan ayat Al-Quran, sehingga hal tersebutlah yang membuat para ilmuwan tersebut masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu berorang-orang berzaman-zaman. Soekarno saja dengan firman Pancasilanya sudah bagus, membuat bangsa Indonesia toleransi dan damai. Datang kitab yang tidak dibenarkan itu. Yang saya minta 300 di antara ayatnya itu harus dihapuskan, supaya bangsa kita ke depan adalah bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang mampu hidup toleransi sesama bangsa, sesama agama. Baru saja kita dengar yang namanya pendeta Abraham bin Moses mulut comberan, ngomong nggak tentu arah, ngalor ngidul, tetapi nggak ada juntrungannya, dan apa yang dia omongkan seperti orang ngigo, seperti orang yang sudah terkena gangguan jiwa. Itulah ya kenyataan daripada Abraham bin Moses. Makanya Pak Jokowi itu ayat-ayatnya mengerikan semua. Pak Jokowi, Pak Presiden, apakah Pak Presiden tidak membaca itu? Atau Pak Presiden pura-pura nggak dengar ya? Pura-pura nggak tahu tuntutan saya kepada Menteri Agama agar dihapuskan itu? Ya minimal jangan dipakai lah. Kenapa Bapak Presiden pura-pura nggak tahu banyak sekali orang-orang yang dianggap penista agama masuk penjara banyak sekali? Kenapa Pak Presiden nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Jelas sekali ketidakadilan hukum di Indonesia ini. MKC divonis 10 tahun Pak Presiden. Si Somad dipanggil polisi aja kagak. Nangis lo, nangis lo, nangis.
MKC divonis 10 tahun udah diturunin tuh. Harusnya kalau menganut ajaran kasih ya, MKC itu kalau divonis 10 tahun itu jangan mau, jangan terima, minta 20 tahun. Katanya kalau ditampar pipi kirimu kasih pipi kananmu. Gimana? Itu belum kamu kalau nanti kamu pulang. MKC 10 tahun, kamu 20 tahun minimal atau standarnya seumur hidup. Ya, hukuman untukmu penista agama. Curhat sok curhat kepada presiden karena permintaanmu yang untuk penghapusan ayat kepada menteri agama ditolak. Lalu curhat kepada presiden, kenapa kamu nggak curhat kepada Roh Kudus atau siapa yang menurutmu kamu anggap Tuhan? Curhatlah sono pada Roh Kudus. Siapa tahu itu loh. Ini orang bener-bener pengen rasanya nonjok ini orang ini. Sahabat, kita sebagai muslim tentunya tidak meragukan lagi kebenaran Al-Quran. Setiap apa yang tertulis di dalam Al-Quran pasti terjadi. Dan kini banyak riset ilmiah yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada abad modern ini pembuktian kebenaran Al-Quran banyak dilakukan oleh ilmuwan non-muslim. Bahkan tidak sedikit di antara mereka akhirnya masuk Islam. Nah sahabat, siapakah para ilmuwan tersebut? Yang pertama adalah Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis pada 19 Juli 1920. Pada saat itu pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari dan menganalisa mumi Fir'aun. Bucaille yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian. Ternyata hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bucaille menyisakan pertanyaan, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain? Yang dimaksud jasad-jasad yang lain adalah tengkorak bala tentara Fir'aun, padahal telah dikeluarkan dari laut. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan tersebut, ada yang muslim, seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Quran surah Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia lalu mengatakan, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena penelitiannya terbukti berkesesuaian dengan ayat Al-Quran, sehingga profesor tersebut akhirnya masuk Islam.